Oke guys, kembali lagi di channel saya, channel LP Akbar. Sini saya akan menjelaskan tentang keracunan alkohol. Untuk keracunan alkohol ini, alkohol ini sering disebabkan karena pernapasan yang tertekan dan dikarenakan oleh obat-obatan. Keracunan alkohol merupakan keadaan di mana terjadi penurunan pada sel-sel darah, penyalahgunaan obat-obatan yang sering menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Adalah selalu penyakit yang dicegah dan diedukasi tentang lingkup masalah dan sumber daya yang telah tersedia. Alkohol merupakan salah satu zat beracun. Jika dikonsumsi secara berlebihan, dikatakan keracunan alkohol bila dari 3,5 konten promilial alkohol dianggap sebagai penyebab keracunan. Obat yang diberikan pada pernapasan dan menyebabkan kematian akibat keracunan alkohol yang sering disebabkan dengan pernapasan yang tertekan karena obat-obatan. Untuk keracunan alkohol ini, yang pertama keracunan metanol. Metanol merupakan cairan yang tidak berwarna, mudah menguap dan dalam suhu, dan merupakan bahan yang banyak dipakai dalam industri sebagai bahan pelarut seperti pembersih kaca, pembersih cat dan lain sebagainya. Untuk metanol ini, bahan ini juga sering dipakai sebagai pengganti alkohol oleh pecandu alkohol karena harganya relatif murah dan untuk menimbulkan asidosis metabolik, kebutaan dan kematian setelah periode laten selama 6-30 jam. Untuk patogenesisnya, metanol sendiri tidak berbahaya, tetapi bahan hasil metaboliknya yang toksik bila tertelan cepat diserap dalam saluran makan dan kadar dalam darah meningkat dalam kurun waktu 30-60 menit, tergantung ada atau tidaknya makanan di dalam lambung. Metanol dimetabolisir secara perlahan oleh alkohol dehidrogenase, diubah menjadi asam format. Asam format ini terakhir kemudian diubah menjadi CO2 dan H2O. Asidosis sistemik yang timbul disebabkan oleh pembentukan asam format dan asam laktat dan kerusakan mata disebabkan oleh asam formaldehid yang diketahui merupakan sel-sel retina. Keracunan dapat melewati saluran makanan, inhalasi maupun lewat kulit. Untuk gejala kliniknya, gejala utama keracunan metanol, gangguan visus dan asidosis metabolik. Tanda keracunan seiring didahului dengan periode laten selama 40 menit sampai 72 jam dan di mana penderita sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Keracunan ini ada 3: keracunan ringan, keracunan sedang, dan keracunan berat. Untuk keracunan ringan, rasa lelah, nyeri kepala, nausi, dan penglihatan kabur temporer setelah periode laten. Untuk keracunan sedang, nyeri kepala hebat, mual muntah, dan depresi. Untuk keracunan berat, gejala di atas cepat makin menghebat dan pernapasan cepat akibat asidosis, sianosis, hipotensi, midriasis, dan hiperemi. Untuk keracunan tadi kan keracunan metanol, sekarang keracunan etanol. Etanol sendiri merupakan bahan yang sangat banyak digunakan dalam industri minuman keras, parfum atau penyedap makanan sebagai bahan pendamping dan farmasi. Etanol sangat sering digunakan sebagai bahan monumen untuk rekreasi dan bahkan sebagai alat untuk usaha bunuh diri. Untuk patogenesisnya, efek utama terjadi pada pasien keracunan etanol akut, yaitu depresi sistem saraf pusat, yang mana etanol ini memiliki efek adaptif dengan bahan depresan sistem saraf pusat yang lain seperti barbirute, benzodiazepin, antidepresan, dan antipsikotik. Adapun efek lain yang terjadi karena etanol merupakan hipoglikemik yang diduga akibat gangguan pada gluconeogenesis, terutama pada pasien dengan penderita gangguan penyimpanan glikogen seperti pada anak kecil dan penderita gizi buruk. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, kadar etanol ini dapat diperiksa dengan mudah dan juga cepat. Namun jika kadar etanol tidak dapat diperiksa, kita dapat memperhitungkan kadar darah dengan menghitung osmolar GAP. Adapun pemeriksaan lainnya berupa pemeriksaan darah lengkap, gula darah, BUN, SGOT, SGPT, kreatinin, elektrolit, waktu protobin, magnesium, dan juga analisa gas darah.
Untuk terapinya, yang pertama itu resusitasi, yang kedua itu eliminasi, yang ketiga terapi penunjang yang dapat dilakukan memberikan infus D5 dan juga tiamin 4 kali 100 mg diberikan intravaskuler. Mengatasi terjadinya konfusi dan hipotensi jika ada. Sebagian besar dari penderita biasanya akan sadar kembali dalam kurun waktu 4 sampai 6 jam. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan selamat siang.